Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang raga membaca sebagai dasar kegiatan mengapresiasi dan mengkaji prosa fiksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Elsa Putri Priscilla. SPM saya 1950-365. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika Zaka Munggaran, NPM 1950-30070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifianus Fitriani, NPM saya 1950-386. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitraulia Bakis, NPM saya 1950-394. Yuk simak yuk video kali ini. Sebelum kita lebih jauh membahas materi ragam membaca, kita simak apa sih membaca itu? Secara umum, membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Selanjutnya, ada menurut para ahli. Pertama, ada menurut Galen and Temple. Membaca ialah memberi makna terhadap bahasa tulis. Dengan kata lain, sebuah aktivitas memperoleh dan menciptakan gagasan, informasi, ide, mental dari segala sesuatu yang dibaca. Yang kedua, ada menurut Hollis dan Lillis. Membaca adalah mengemukakan atau menyembunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Nah, yang terakhir menurut Yunus, membaca adalah aktivitas membaca agar dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Produk membaca merupakan hasil dari proses membaca, yakni pemahaman atas isi dan bacaan. Istilah membaca dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Hal tersebut terjadi karena membaca dapat dibedakan dalam berbagai ragam, yaitu sesuai dengan tujuan, proses kegiatan, objek kajian, dan media yang digunakan. Merumuskan pengertian membaca sastra sedikit rumit. Untuk itu, pengertian membaca dalam pembahasan ini dipaparkan dengan bertitik tolak dari hakikat membaca itu sendiri. Selanjutnya, saya Elsa akan membahas materi hakikat membaca sastra. Hakikat membaca sastra ini ada 3, yaitu yang pertama, membaca adalah mereaksi. Membaca adalah kegiatan memberi reaksi karena ketika seseorang membaca, terlebih dahulu mengamati terhadap huruf atau tanda penulisan lainnya. Reaksi ini terjadi ketika kegiatan rekognisi, yakni pengenalan bentuk dalam kaitannya dengan makna. Yang kedua adalah membaca adalah proses. Maksudnya, kegiatan membaca ini melibatkan aspek fisik, mental, pengalaman, pengetahuan, aktivitas berpikir, dan merasa yang terproses untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada membaca adalah pemecahan kode dan penerimaan pesan. Dalam kegiatan membaca ini, yang terlibat di dalamnya ada penyampai pesan yang memaparkan gagasan, dan ada penerima pesan yang harus berusaha memahami pesan atau gagasan yang dikandungnya. Selanjutnya, ada raga membaca apresiasi. Raga membaca ini ada 7, yaitu yang pertama, ada membaca dalam hati. Yang kedua, membaca teknik. Yang ketiga, membaca cepat. Yang keempat, membaca kritis. Yang kelima, membaca bahasa. Yang keenam, membaca estetis. Dan yang terakhir, ada membaca kreatif. Yang pertama, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami keseluruhan isi bacaan secara mendalam sambil menghubungkan isi bacaan itu dengan pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki pembaca tanpa diikuti gerak lisan maupun suara. Jadi, membaca dalam hati itu lebih banyak menggunakan kecepatan gerak mata. Tujuannya
untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh dan mendalam, serta agar kita bisa lebih berkonsentrasi secara fisik dan mental saat kita sedang membaca. Selanjutnya, saya Fitra akan membahas materi membaca teknik. Membaca teknik merupakan kegiatan membaca yang dilaksanakan secara bersuara sesuai dengan aksentuasi, intonasi, dan irama yang benar selaras dengan gagasan serta suasana penuturan dalam teks yang dibaca. Dalam kegiatan membaca sastra dapat dijumpai dalam membaca puisi atau putri reading. Secara lisan mempunyai sifat redeskriptif. Materi selanjutnya membaca cepat. Membaca cepat adalah ragam membaca yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dan cepat untuk memahami isi bacaan serta garis besar saja. Ada dua kemungkinan latar tujuan yang didasari penggunaan ragam membaca cepat ini dalam membaca sastra. Materi selanjutnya membaca kritis. Membaca kritis merupakan salah satu ragam membaca sastra yang dilakukan dengan menggunakan pikiran dan perasaan secara kritis untuk menemukan dan mengembangkan suatu konsep dengan jalan membandingkan isi teks yang dibaca dengan pengetahuan, pengalaman, serta realitas lain yang diketahui pembaca untuk memberikan identifikasi, perbandingan, penyimpulan, dan penilaian. Selanjutnya, saya Andika Zaka akan membahas tentang membaca bahasa. Membaca bahasa yakni kegiatan membaca yang bertujuan memperkaya kosakata, mengembangkan kemampuan menyusun kalimat, dan perolehan gaya bahasa yang keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pembacanya. Membaca bahasa dapat juga disebut dengan membaca ekstensif, karena pengertian membaca ekstensif adalah kegiatan membaca yang dilatari tujuan memahami unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan isi signifikan dalam teks, tetapi berkaitan dengan unsur-unsur lain sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pembacanya. Unsur itu misalnya unsur kebahasaan serta unsur sosial, budaya, suatu masyarakat yang dipaparkan dalam teks. Lalu ada membaca estetis. Membaca estetis adalah kegiatan membaca yang dilatar belakangi tujuan menikmati serta menghargai unsur-unsur keindahan yang terpapar dalam suatu teks sastra. Sementara, untuk mampu menikmati dan menghayati terlebih dahulu, pembaca harus mampu memahami isi serta suasana penuturan dalam teks yang dibacanya. Istilah membaca estetis sering juga disebut membaca indah, membaca emotif, dan membaca sastra. Lalu yang terakhir, ada membaca kreatif. Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang dilatari tujuan menerapkan perolehan pemahaman dari membaca untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bersifat aplikatif. Nah, terakhir ada kata motivasi nih buat kita biar makin semangat membaca. Dengerin ya. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu. Mari jatuh cinta.